Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 1089. Awalnya, Chen Yunde tidak ingin melaporkan masalah ini secepat itu. Karena dia tahu dengan jelas bahwa dia pasti akan melaporkannya, meskipun itu tidak ada hubungannya dengan dia tetap akan dihukum. Tapi rumahnya bocor sepanjang malam. Saat dia mencoba yang terbaik untuk menyelidiki masalah ini, Penatua Zhong Baisan dari cabang datang ke menara uji coba dan bersiap untuk memeriksa situasi menara uji coba. Sekarang surat kabar itu tidak bisa menahan amarahnya. Chen Yunde tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya dan dibawa ke sini. Tuan Bai, mohon waspada terhadap semuanya. Masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Saya telah duduk dalam posisi ini selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? Saya pasti telah dimanipulasi. Dan kakinya patah. Bai Liseng setengah menyipitkan matanya, karena Chen Yunde juga dianggap sebagai bawahan lamanya. Dia juga sangat jelas tentang karakternya. Seharusnya tidak mungkin melakukan hal seperti menjaga dan mencuri. Kalau begitu, apakah kamu sudah menemukan kebenarannya? Bai Liseng berbisik. Di asosiasi trialis yang besar, menara percobaan hanyalah bagian yang sangat kecil. Tapi menara percobaan adalah ciri khas dari asosiasi. Sekarang hal seperti ini terjadi, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi asosiasi penguji. Jika kita tidak menemukan alasannya dan memberikan penjelasan kepada semua orang, pengaruh asosiasi tersebut akan berkurang dari hari ke hari, dan tidak akan mudah untuk mendapatkannya kembali. Terlebih lagi, jika masalah ini tidak diselesaikan, markas besar juga akan menyalahkan diri mereka sendiri. Bagaimanapun, segala sesuatu di bawah wilayah tingkat keempat adalah tanggung jawab mereka sendiri, dan mereka tidak dapat dipisahkan darinya. Melapor kepada Tuan Bai, saya telah mengirim semua orang untuk menyelidiki masalah ini. Akan segera ada berita. Selama bertahun-tahun, Anda bertanggung jawab atas masalah-masalah di menara pengadilan. Jika Anda memiliki tersangka dalam pikiran Anda dapat fokus pada pencarian. Tuan Bai, saya memang punya tersangka di hati saya, tapi saya belum yakin apakah dia yang melakukannya, tapi saya sudah mencoba mencari tahu tentang dia. Siapa itu? Itu anak laki-laki bernama Su Chen. Kemudian, Chen Yunde menceritakan perbuatan Su Chen kepada Bai Liseng dan lainnya. Ketika mereka mendengar hal itu, Bai Liseng dan ketiga tetua semuanya terkejut. Apa latar belakang orang bernama Su Chen ini? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di usia yang begitu muda? Bai Liseng dan yang lainnya tidak terlalu memperhatikan kekuatan Jin Zunjing. Namun, dia baru berusia 20-an. Bakat seperti itu terlalu menakutkan. Setidaknya di wilayah tingkat keempat, sulit untuk menemukan murid berbakat seperti itu, dan mungkin sangat sedikit orang yang dapat bersaing dengannya. Tuan Bai, apa yang dikatakan penjahat itu tidak salah. Karena kesombongannya, dia menyebabkan banyak keributan di wilayah tingkat ketiga. Dan alasan kenapa aku meragukannya adalah karena, setelah berlatih selama sebulan, dia kekuatanku sendiri telah meroket, tetapi karena tidak ada kelainan di menara ujian pada saat itu, saya tidak terlalu memperhatikannya pada saat itu. Saya hanya mengira dia berbakat, tetapi sekarang sepertinya masalah ini ada hubungannya bersamanya. Tiga tetua, apa pendapat kalian bertiga tentang menara ujian? Bai Liseng bertanya. Saya pikir tebakan Chen Yunde cukup akurat. Zhong Baisan berkata dengan ringan, kita dapat membayangkan bahwa meskipun seorang murid biasa diizinkan memasuki pembuluh darah spiritual, mustahil untuk menyerap semua energi spiritual hanya dalam 1 bulan. Tetapi, Zhong Baisan mengganti topik pembicaraan dan melanjutkan. Akan berbeda jika orang yang bernama Su Chen. Dia memiliki segala macam kualitas misterius. Meskipun dia tidak yakin apakah dia yang melakukannya, dialah satu-satunya yang mungkin bisa melakukan hal seperti itu. Zhong tua benar. Seorang tetua yang duduk di sisi kiri Bai Liseng mengelus jenggotnya dan berkata, dalam hal ini, menurutku akan lebih baik membunuh puluhan juta orang secara tidak sengaja daripada membiarkan satu pun pergi. Keagungan asosiasi penguji tidak dapat dilanggar. Penatua Liu, apa pendapatmu? Bai Liseng bertanya pada tetua terakhir yang tidak berbicara. Itu juga yang kupikirkan. Apapun yang terjadi, ayo tangkap anak itu dulu. Bai Liseng mengangguk, Elder Zhong, Anda selalu menangani masalah di wilayah tingkat ketiga, jadi Anda akan bertanggung jawab atas masalah ini. Anda harus menangani semua masalah ini dalam waktu sesingkat mungkin. Tidak masalah. Pada saat ini, 2 murid muda dari asosiasi trialis bergegas masuk dari luar. Tuanku, sepertinya kami telah menemukan jejak kaki Su Chen. 2 orang yang masuk adalah anak buah Chen Yunde. Sebelumnya, dia mengirim semua anak buahnya untuk mencari keberadaan Su Chen. Namun di wilayah tingkat ketiga, setelah mencari lebih dari setengah bulan, tidak ada jejak Su Chen yang ditemukan. Kali ini, ketika dia datang ke wilayah tingkat keempat, Chen Yunde juga membawa semua anak buahnya untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Tapi saya tidak menyangka akan ada keuntungan yang tidak terduga. Apakah kamu yakin kamu melihat Su Chen? Kata Chen Yunde dengan penuh semangat. Jika Su Chen benar-benar ditemukan, maka dia bisa dibebaskan. Sekalipun otoritas yang lebih tinggi akhirnya meminta pertanggungjawabannya, kejahatannya akan jauh lebih kecil. Saat itu kami hanya melihat profil wajahnya, tapi karena kekuatannya, kami tidak berani melangkah maju. Tapi kalau dilihat dari profil dan punggungnya, itu pasti Su Chen. Chen Yunde berpikir beberapa detik dan akhirnya berkata, beberapa orang dewasa, mungkin Su Chen.
Dengan kekuatannya saat ini, jika dia terus bertahan di wilayah tingkat ketiga, dia tidak akan mendapat promosi apapun, jadi wajar baginya untuk datang ke sini. Menurut pendapat saya, kami adalah mengirimkan datang dan lihatlah, jangan lewatkan kesempatan ini. Tidak apa-apa. Chen Yunde mengangguk, lalu memandang kedua murid itu. Di mana kamu melihat Su Chen? Kembali ke Tuan Chen, kami melihat Su Chen di kedai Junlai di kota. Kami melihatnya setelah itu, memasuki kedai, dan tidak pernah keluar lagi. Oke, ayo pergi sekarang dan tangkap dia. Zhong Baisan berdiri dan berkata. Ketika Su Chen menemukan nada spiritualnya, dia sudah menduga bahwa mereka mungkin akan mencurigainya. Tapi satu hal, dia tidak menyangka asosiasi Trialis akan memiliki cabang sebesar itu di wilayah tingkat keempat. Dengan begini, musuh yang harus kita hadapi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Pada saat yang sama, Su Chen, yang baru saja selesai mengatur nafasnya, hendak keluar dan menanyakan tentang lokasi budidaya yang cocok di wilayah tingkat keempat. Tetapi ketika dia sedang meregangkan ototnya, dia menemukan ada dua orang di luar jendela, memandang diam-diam ke arahnya. Apakah ini ilusiku? Su Chen berkata pada dirinya sendiri. Bab 1090. Su Chen bersandar di sisi jendela dan dengan hati-hati menatap orang-orang di luar. Saya menemukan bahwa dua orang di gang luar memang sedang menyelinap dan melihat ke arah saya. Saat ini, Su Chen masih sangat sadar. Sejak saya masuk ke sini, ada sesosok tubuh yang berkeliaran di luar pintu. Karena ini adalah sebuah kedai minuman, wajar jika orang datang dan pergi keluar, jadi Su Chen tidak mengambil hati. Sekarang sepertinya kejadian ini bukanlah suatu kebetulan. Tapi satu hal yang bisa dia jamin adalah bahwa orang-orang yang diam-diam mengikutinya keluar tidak boleh berasal dari Sekte Abadi Jianjia dan Gunung Xianyun. Belum lagi apakah mereka bisa menemukan posisinya dengan kecepatan secepat itu. Bahkan jika Anda benar-benar menemukannya, Anda tidak akan bisa menyelinap keluar, tetapi bergegas masuk dan berjuang untuk hidup Anda. Memikirkan hal ini, senyuman muncul di bibir Su Chen. Aku tidak peduli siapa kamu, biarkan aku bertemu denganmu. Membuka pintu, Su Chen keluar rumah. Pada saat ini, dia membuat penemuan yang menarik. Di tangga di dalam, ada sepasang mata yang diam-diam menatapku. Pemandangan seperti itu membuat Su Chen semakin yakin bahwa orang-orang ini pasti ada di sini untuknya. Setelah keluar dari kedai minuman, Su Chen berjalan perlahan di sepanjang jalan yang ramai. Orang-orang yang berdiri di gang saling memandang dan diam-diam mengikuti Su Chen. Namun dalam hal melacak dan menyelinap, Su Chen jelas merupakan sosok setingkat leluhur, dan sangat mustahil untuk mengikutinya. Akhirnya, Su Chen berjalan ke sudut barat laut kota Mingyue, yang merupakan daerah kumuh. Semua yang mampu telah pindah dari sini, hanya menyisakan yang tua, lemah, sakit dan cacat. Ketika mereka menemui jalan buntu, dua murid dari asosiasi Trialis menemukan bahwa mereka kehilangan jejak Su Chen. Sial, kemana mereka pergi? Teriak salah satu dari mereka. Su Chen adalah tersangka penting dalam penipisan pembuluh darah spiritual. Sekarang dia telah dibuang, dia harus memikul tanggung jawab. Jangan khawatir dulu, ayo kita cari secara terpisah. Daerah kumuh itu tempat yang besar, kita tidak boleh membiarkan dia kabur. Bagus. Sebagai tanggapan, mereka berdua bersiap untuk berpisah, tetapi saat mereka hendak mengambil tindakan, mereka mendengar suara samar dari belakang. Kudengar kamu mencariku, jadi aku sudah di sini. Mendengar suara Su Chen, mereka berdua tiba-tiba berbalik. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa Su Chen ada di belakangnya. Kenapa kamu ada di sini? Keduanya menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka bahkan tidak dapat berbicara. Mereka semua tahu kekuatan Su Chen. Jika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi, merekalah yang menderita. Apakah kamu tidak mencariku? Itu sebabnya aku di sini, kata Su Chen perlahan sambil bersandar ke dinding. Siapa bilang kami mencarimu? Kamu terlalu banyak berpikir. Kedua murid itu sangat peka dan tidak mengungkapkan identitas mereka. Pada titik ini, lebih baik pergi dulu. Sekarang kamu di sini, jangan pergi. Su Chen menendang salah satu dari mereka dengan tendangan ringan, menakuti yang lain sehingga dia tidak berani bergerak. Katakan padaku, siapa kamu dan mengapa kamu mengikutiku secara diam-diam? Melihat Su Chen yang pembunuh, kedua murid asosiasi Trialis ketakutan setengah mati. Jangan bunuh kami, jangan bunuh kami. Kami dari asosiasi penguji. Karena energi spiritual menara percobaan telah mengering, Penatua Chen curiga bahwa Andalah yang melakukannya, jadi dia meminta kami untuk menyelidiki jejak Anda secara diam-diam. Tetapi kami mencari selama lebih dari setengah bulan dan tidak menemukan jejak Anda. Orang yang bertanggung jawab atas wilayah tingkat keempat akhirnya mengetahui masalah ini, dan kami datang ke sini untuk melaporkan situasinya. Namun tanpa diduga, kami menemukan Anda di kota Mingyue itu sebabnya aku mengikutimu diam-diam. Untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri, para murid dari asosiasi Trialis menceritakan semua yang mereka ketahui tanpa syarat apapun. Ekspresi Su Chen tidak terlalu bagus, karena dia tidak menyangka asosiasi penguji akan mencurigainya begitu cepat. Dan di antara mereka, ada satu hal lagi yang sangat penting. Jika pejabat senior mereka mengetahui hal ini, tidak akan mudah untuk menanganinya. Tuan Su, kami telah menceritakan semua yang kami ketahui, bisakah Anda melepaskan kami? Kedua murid itu berkata dengan gemetar. Su Chen meninggalkan kesan yang sangat menakutkan pada mereka. Bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak ingin menghadapi Su Chen lagi. Kamu sudah di sini, jadi jangan pergi. Cuacanya bagus hari ini, jadi aku akan mengirim kalian berdua dalam perjalanan. Kamu sebenarnya. Su Chen tidak memberi keduanya kesempatan untuk berbicara sama sekali.
Cahaya dingin menyala dan kedua murid itu jatuh ke tanah, mati di tempat. Setelah berurusan dengan kedua penguntit itu, Su Chen menarik pakaiannya dan bersiap untuk pergi dari sini. Karena masih belum jelas seberapa kuat asosiasi trialis, Su Chen tidak berniat menjadi musuh mereka. Saat berjalan keluar dari daerah kumuh, Su Chen menemukan lokasi gerbang kota dan bersiap untuk pergi. Tetapi pada saat ini, sebuah teriakan datang, menyebabkan seluruh kota Mingyue menjadi kacau. Zhong Laozang, orang itu adalah Su Chen, dia akan melarikan diri sekarang. Mendengar teriakan dari kerumunan, Su Chen sedikit mengernyit dan mengutuk dalam hatinya. Ini sangat cepat. Sekarang aku bahkan tidak bisa pergi meskipun aku ingin. Melihat orang-orang dari asosiasi trialis bergegas mendekat, orang-orang di jalan berpencar ke segala arah. Karena cabang asosiasi pemuji terletak di kota Mingyue, semua orang di kota itu tahu orang seperti apa mereka. Aku takut kalau tidak hati-hati, seluruh tubuhku akan kotor. Su Chen berdiri di sana dan menatap orang yang berdiri di seberangnya. Kecuali Chen Yunde dan selusin murid muda. Su Chen mau tidak mau melihat ke arah Zhong Baisan yang berdiri di depan mereka. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah orang terkuat di sini. Terlihat dari aura di tubuhnya bahwa dia telah mencapai level alam Sekte Fana. Namun sebagai perbandingan, kekuatannya sedikit lebih lemah dari Bai Chantian. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghadapinya. Melihat Zhong Baisan, orang-orang di kota itu banyak berbicara dan tampak terkejut. Apa yang terjadi? Apakah kamu memperingatkan tetua ketiga dari asosiasi trialis? Semua orang memandang Su Chen, bertanya-tanya bagaimana pemuda tampan ini bisa bermusuhan dengan asosiasi pemuji. Zhong Baisan telah mencapai tingkat Fan Zhong Rilem dan merupakan master terkenal di seluruh kota Mingyue. Hari ini dia datang untuk memburunya secara langsung, jadi anak ini mungkin akan sangat menderita. Orang-orang di kedua sisi berdiri diam. Chen Yunde memandang Zhong Baisan dan berkata dengan kebencian. Penatua Zhong, orang itu adalah Su Chen. Zhong Baisan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, melihat wajahnya yang halus, aku tidak menyangka dia adalah monster yang sangat berbakat. Sayang sekali membunuhnya seperti ini. Elder Zhong, sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Perilakunya setara dengan tamparan di wajah asosiasi pemuji. Kita harus membunuhnya sebagai peringatan bagi orang lain. Bab 1091. Oke, kamu tidak perlu mengajariku cara melakukan ini. Aku tahu cara melakukannya. Lalu ada Penatua Lao Zhong. Mengetahui bahwa dia bukan tandingan Su Chen, Chen Yunde dengan bijak menyingkir. Selanjutnya, saya hanya perlu menonton pertunjukan yang bagus, dan menunggu sampai dia harus menanggung kesulitan. Kalian dari asosiasi percobaan mendatangi saya dengan marah dan tidak tahu kenapa, kata Su Chen dengan tenang sambil berdiri di sana. Kamu sudah ditangkap oleh kami, apakah kamu masih ingin mati? Su Chen hanyalah tersangka terbesar di benak Chen Yunde, tapi tidak ada bukti kuat. Namun semua ini tidak penting lagi. Dia harus segera mencari kambing hitam untuk mengingat alasan menipisnya pembuluh darah spiritualnya. Tidak ada keraguan bahwa Su Chen adalah kandidat terbaik untuk disalahkan. Saya benar-benar ingin tahu, apa yang perlu saya akui. Su Chen berkata sambil tersenyum. Pembuluh darah spiritual di bawah menara ujian telah mengering. Kamu pasti melakukan ini. Kata Chen Yunde keras, mencoba membanjiri Su Chen dengan momentumnya. Apakah kamu bercanda? Saya memasuki menara ujian lebih dari setengah bulan yang lalu. Sekarang pembuluh darah spiritual Anda telah mengering, Anda datang kepada saya untuk menyelesaikan masalah. Apakah Anda masih tidak tahu malu? Saya merasa kasihan pada Anda. Saat berbicara, Su Chen tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali dan tidak menganggap serius asosiasi trialis sama sekali. Melihat sikap Su Chen, para penonton tercengang. Apa yang terjadi dengan anak ini? Setelah ketahuan, dia masih berbicara dengan sikap seperti itu. Bukankah dia ingin hidup? Pihak lainnya berasal dari asosiasi trialis. Su Chen, tolong berhenti membuat alasan. Tidak peduli apa yang kamu katakan hari ini, kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Su Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tetapi dengan kalian, sepertinya sulit untuk menangkapku. Sangat sulit. Chen Yunde tertawa dengan arogan. Su Chen, saya tahu Anda sangat kuat, tetapi saya memiliki gambaran yang jelas tentang situasi Anda. Paling-paling, Anda berada di puncak alam emas. Dengan kekuatan ini, jangan pernah berpikir untuk melompat ke depan Penatua Zhong. Semua orang yang hadir merasa ngeri, takjub karena Su Chen telah mencapai puncak alam master emas di usia yang begitu muda. Bakat seperti ini jarang terlihat di wilayah tier 4. Bahkan jika dia mencapai puncak alam master emas, itu tidak akan ada gunanya. Penatua Zhong telah mencapai tingkat alam Sekte Fana. Sangat mudah untuk menghadapinya. Sangat disayangkan bahwa jenius lain akan mati muda. Mendengar komentar orang lain, arogansi Chen Yunde menjadi semakin arogan. Saat ini, di matanya, Su Chen sudah menjadi mayat. Elder Zhong, Su Chen keras kepala dan sangat sombong. Berhentilah berbicara omong kosong dengannya dan lakukan saja. Oke, kalian semua minggir, saya akan mengambil tindakan. Oke, aku akan menyerahkan bajingan kecil Su Chen ini padamu. Melihat Zhong Baisan hendak mengambil tindakan, orang-orang di sekitarnya mundur lagi. Kekuatan para penguasa alam Sekte Fana melampaui apa yang bisa dibayangkan orang biasa. Tanpa peringatan apapun, Zhong Baisan menginjak tanah dan terbang menuju Su Chen dengan satu langkah. Menghadapi master di level Fan Zhong, Su Chen juga menjadi sedikit lebih serius. Dia memusatkan seluruh kekuatannya pada lengan kanannya. Ketika Zhong Baisan bergegas, dia melepaskan semua kekuatan tulang naga dan meninju sisi kanan wajahnya dengan keras. Telepon lewat.
Ah! Zhong Baisan menjerit dan terbang mundur, memukul orang-orang di satu sisi dan menjatuhkan mereka. Diam. Kesunyian. Setiap orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Zhong Baisan adalah master di tingkat Sekte Fana. Dia benar-benar menjatuhkannya dengan satu pukulan. Bagaimana ini mungkin? Tanda seru. Penatua Zhong, kamu baik-baik saja. Chen Yunde berlari dan dengan cepat membantu Zhong Baisan berdiri. Saat ini, pikirannya tidak lagi terkendali. Su Chen baru berada di puncak alam Master Emas, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk mengalahkan Zhong Baisan dengan satu pukulan? Saya baik-baik saja. Zhong Baisan terhuyung. Aku hanya tidak menganggapnya serius, jadi aku hanya menggunakan 50% kekuatanku. Tapi aku tidak menyangka kekuatannya akan begitu kuat sehingga dia bisa menjatuhkanku dengan satu pukulan. Petik 2. Elder Zhong, apa yang saya katakan benar? Anak ini terlalu jahat. Kita tidak boleh gegabah. Anda harus menggunakan seluruh kekuatan Anda untuk menghadapinya kali ini. Kamu tidak perlu memberitahuku hal ini, aku punya kebijaksanaan sendiri. Menyeka darah dari sudut mulutnya, Zhong Baisan menatap Su Chen dengan tajam. Dikatakan bahwa sejak zaman kuno, pahlawan telah lahir sejak muda, dan mereka memiliki kekuatan seperti itu di usia muda. Kamu benar-benar tidak mengecewakanku, jadi aku akan bermain denganmu hari ini, menggunakan seluruh kekuatanku, dan memberitahu kamu betapa kuatnya para penguasa alam Fanzong. Su Chen berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Ayo, dapatkan apa yang kamu inginkan. Kali ini, semua orang yang menonton menjadi gugup. Sekarang Penatua Zhong, jika kita mengambil tindakan dengan serius, dia tidak akan seberuntung itu. Semua orang yang hadir tidak optimis terhadap Su Chen. Meskipun kekuatan dan bakatnya sangat kuat, bahkan sampai ke level monster, namun dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak ada ruang untuk kembali. Jika Zhong Baisan menggunakan seluruh kekuatannya, dia hanya akan mati. Ledakan. Satu demi satu, seperti gelombang udara yang besar, menyebar ke segala arah dengan tubuh Zhong Baisan sebagai pusatnya. Wajah orang lain penuh ketakutan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang master di alam Sekte Fana menunjukkan kekuatan penuhnya. Sangat mengejutkan. Bang! Mengikuti pola yang sama, Zhong Baisan bergegas menuju Su Chen lagi. Kali ini, momentumnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bocah bodoh, izinkan aku memberimu rasa Tiger Roaring Fistku hari ini. Pada saat ini, semua orang terkejut saat mengetahui bayangan harimau muncul di tangan Zhong Baisan. Harimau yang mengaum di pegunungan dan hutan tak terhentikan. Melihat Zhong Baisan melakukan aksinya, semua orang di asosiasi Trialis mencibir. Tiger Roar Fist adalah aksi terkenal Elder Zhong. Dia belum pernah menunjukkannya di depan orang luar selama lebih dari 10 tahun. Dalam 10 tahun terakhir, kekuatan Tiger Roaring Fist pasti akan meningkat lagi. Dengan kekuatan alam Jin Zun Su Chen, dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Zhong Baisan mencoba yang terbaik, dan Su Chen tidak menahan diri kali ini. Dia mengerahkan seluruh kekuatan di Istana Dewa dan memusatkannya pada lengan kanannya. Dengan berkah dari tulang naga, kekuatan di lengan diperkuat berkali-kali. Telepon lewat. Dengan pukulan yang sederhana dan jelas, Su Chen memukul wajah Zhong Baisan dengan cara yang sama. Kekuatan yang sangat besar membuat Zhong Baisan tidak dapat melawan, seolah-olah seluruh anggota tubuh dan organ dalamnya diserang. Ah! Jeritan terdengar, dan Zongbei Mountain pas memuntahkan darah, dan dia sangat malu. Di bawah serangan Su Chen, seluruh tubuhnya roboh dalam sekejap. Dia tidak bisa lagi meningkatkan kekuatan apapun dan roboh ke tanah seperti sampah. Jika Su Chen tidak memukulnya sampai mati, bisa dikatakan dia ditakdirkan untuk mati. Bab 1092. Bagaimana ini mungkin? Setiap orang yang melihat pemandangan ini ketakutan, kulit kepala mereka mati rasa, dan bahkan tidak dapat berbicara. Itu adalah tetua ketiga dari asosiasi pencobaan, seorang master terkenal dari alam Sekte Fana. Dia sebenarnya dipukul oleh pemuda di depannya untuk mencapai kebajikan semacam ini. Tidak ada yang akan mempercayainya kecuali mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Zhong, Penatua Zhong, kamu baik-baik saja. Chen Yunde bingung. Penatua Zhong telah menggunakan seluruh kekuatannya. Ini jelas merupakan kemenangan yang pasti, jadi mengapa dia masih dalam situasi ini? Monster macam apa dia? Sekarang kamu, asosiasi Trialis, apakah kamu masih ingin membuat masalah untukku? Melihat Zhong Baisan, Su Chen berkata dengan merendahkan. Tidak, aku tidak mencarinya lagi. Zhong Baisan hanya bisa menggunakan cara ini untuk menstabilkan suasana hati Su Chen. Karena lokasi cabang agak jauh dari sini, sudah terlambat untuk memanggil seseorang untuk memberitahunya. Oleh karena itu, Su Chen harus menstabilkan emosinya demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Mengenai balas dendam yang besar ini, kita harus mencari cara untuk membalasnya nanti. Karena dia tahu bahwa cabang asosiasi penguji berada di kota Mingyue, Su Chen tidak ingin membuat terlalu banyak keributan. Sekarang Zhong Baisan telah ditangani, dia harus menyerah saja dan pergi dari sini. Semua orang memberi jalan, semua orang memberi jalan. Tepat ketika Su Chen hendak pergi, teriakan datang dari luar kerumunan. Tanpa sadar, kerumunan itu menyingkir. Su Chen berbalik dan menemukan sekelompok orang yang tampak seperti penjaga datang dari belakang. Selain itu, ada seorang pria parubaya dan seorang pria tua berdiri di depan sepasang penjaga. Ia tampak seperti pria parubaya, mungkin berusia 50-an, mengenakan jubah brokat hitam, dengan aura agung dan penuh amarah. Nama pria parubaya itu adalah Lu Shaozong, dan dia adalah penguasa kota Mingyue. Kekuatannya tidak terlalu kuat, hanya pada level yang mulia emas.
Tapi lelaki tua berjubah abu-abu di sebelahnya memberikan perasaan yang tak terlihat kepada orang-orang. Nama orang tua itu adalah Si Weifeng, dia adalah pengawal pribadi Lu Shaozong. Kekuatannya telah mencapai puncak alam Fanzong, jauh lebih kuat dari Zhong Baisan. Puan Zong, apa yang terjadi? Cabang asosiasi Trialis terletak di kota Mingyue. Sebagai penguasa kota-kota Mingyue, Lu Shaozong memiliki hubungan dekat dengan asosiasi penguji. Sekarang hal seperti ini terjadi, dia secara alami harus berdiri dan membantu asosiasi Trialis menyelesaikan masalah. Puan Kota Lu, Anda datang pada waktu yang tepat. Dia memiliki dendam terhadap asosiasi penguji kita, tapi saya malu untuk mengatakan bahwa saya bukan lawannya dan dipukuli seperti ini olehnya. Ini sangat menarik. Di kota Mingyue, seseorang benar-benar berani menyerang Elder Zong. Saya pikir dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. Lu Shaozong berdiri dengan tangan di belakang tangan dan mendengus dingin. Puan Si, hal besar seperti itu telah terjadi di kota Mingyue. Sebagai penguasa kota, tentu saja saya tidak bisa hanya duduk diam dan mengabaikannya. Anda harus mengambil tindakan dalam masalah ini. Saat berbicara, Lu Shaozong bersumpah dengan tegas. Zhong Baisan baru memasuki ranah Sekte Fana tahun lalu. Dan pengawalnya Si Weifeng telah mencapai puncak alam Sekte Fana lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia hanya selangkah lagi dari dunia Sekte manusia. Ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi di antara keduanya. Si Weifeng berjalan keluar perlahan. Puan Kota, tolong menyerah dan serahkan masalah ini padaku. Raksasa seperti asosiasi penguji, apakah itu Lu Shaozong atau Si Weifeng, sangat bersedia untuk berdiri dan membantu. Mampu membiarkan organisasi sebesar itu berhutang budi kepada saya dapat memberikan manfaat lain di masa depan. Melihat Si Weifeng berdiri, semua penonton mengerutkan bibir dengan ekspresi penyesalan. Dia benar-benar tidak beruntung. Dia berpikir bahwa setelah mengalahkan Zhong Baisan, dia akan bisa pergi secara besar-besaran, tetapi dia tidak menyangka bahwa saat ini, dia bertemu Lu Shaozong dan Si Weifeng, dan sekarang dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Zhong Baisan yang malu mencibir lagi dan lagi. Su Chen, kamu tidak menyangka Tuan Kota Lu akan muncul saat ini, haha. Jika kamu ingin disalahkan, itu adalah nasib burukmu. Bahkan jika kamu mengalahkanku, kamu akan mati di tangan Tuan Si. Ini adalah menyinggung asosiasi penguji kami. Aku tidak ingin membunuhmu sekarang, tapi penampilanmu sekarang, kamu benar-benar pantas dipukul. Su Chen berkata sambil tersenyum. Biar ku beritahu, dunia seni bela diri kuno adalah tempat di mana kekuatan adalah hal yang paling penting. Untuk melakukan sesuatu, kamu harus memberantas akarnya. Kamu baru saja kehilangan kesempatan terbaik untuk membunuhku. Maka kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi, dan aku akan dikalahkan olehmu. Dan aku bisa melihatmu mati, rasanya menyenangkan sekali. Belum tentu begitu. Jangan mengatakannya terlalu dini. Su Chen berkata dengan tenang. Anak muda, aku telah mencapai puncak alam Sekte Fana. Apakah menurutmu aku belum menjadi lawanmu? Tentu saja, di mata saya, Anda dan Zhong Baisan memiliki sifat yang sama. Zuzi yang sombong, jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kamu tidak akan tahu seberapa tinggi langit. Ledakan. Momentum yang melonjak muncul dari tubuh Si Weifeng, langsung ke langit. Saat itulah para penonton menyadari bahwa meskipun dia dan Zhong Baisan sama-sama master di tingkat Sekte Fana, ada perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara keduanya. Hanya ada satu surga dan satu di bawah tanah. Melihat momentum luar biasa dari Si Weifeng, bahkan Zhong Baisan pun terkejut. Puan Kota Lu, jika saya tidak salah, kekuatan Tuan Si seharusnya mencapai tingkat setengah ranah Sekte manusia. Ya, pada awal bulan lalu, kekuatan Tuan Si telah membuat terobosan. Sekarang dia hanya selangkah lagi dari alam Sekte manusia. Menurut perkiraan saya, Tuan Si akan dapat mencapai alam Sekte manusia dalam waktu kurang dari 1 jam. Dari setengah tahun. Mendesis. Mendengar ini, semua orang menarik napas dalam-dalam. Ini sebenarnya telah mencapai tingkat setengah langkah alam Sekte manusia. Maka kekuatannya tidak bisa setingkat dengan Zhong Baisan. Kalau begitu saya ingin mengucapkan selamat kepada Tuan Kota Lu sebelumnya. Saya akan mengirim seseorang untuk mengirim hadiah setelahnya untuk memberi selamat kepada Tuan Si atas kemajuannya. Bicaranya gampang saja, kita sudah saling kenal bertahun-tahun, tidak perlu bersikap sopan, dan yang terpenting sekarang adalah menghadapi anak di depan kita. Tentang itu nanti, sudah terlambat. Tidak apa-apa. Saat beberapa orang sedang berbicara, momentum Si Weifeng telah mencapai puncaknya dan dia mungkin mengambil tindakan kapan saja. Ekspresi Su Chen serius, tidak lagi main-main seperti sebelumnya. Kekuatan Si Weifeng jauh lebih kuat dari Zhong Baisan. Jika Anda ingin menghadapinya, Anda harus menunjukkan beberapa keterampilan nyata. Anak muda, aku akan mengambil tindakan, bersiaplah untuk mati. Wajah Si Weifeng penuh dengan penghinaan. Akan mudah untuk membunuhnya dengan kekuatannya sendiri. Tidak ada kesulitan sama sekali. Tiba-tiba, Su Chen meningkatkan seluruh momentumnya, lalu meninju dan memukul Si Weifeng dengan keras. Auman gigi naga. Bersambung.